saya Maria Suciarti Setolan dengan NIM 2303050082. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya. Platform media baru yang saya ambil adalah Instagram. Jadi penelitian saya tentang analisis fenomena second akun di Instagram sebagai strategi manajemen identitas digital generasi Z. Langsung ke latar belakang. Perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah cara individu berinteraksi dari tatap muka menjadi berbasis digital. Media sosial seperti Instagram tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai ruang untuk membentuk dan menampilkan identitas diri. Namun, dalam penggunaannya, banyak orang merasa perlu menampilkan citra terbaik di akun utama. Konten yang diunggah biasanya sudah diseleksi agar sesuai dengan standar sosial, sehingga muncul tekanan dan membuat pengguna kurang bebas mengekspresikan diri. Sebagai bentuk adaptasi, muncul second akun yang bersifat lebih privat dan hanya diikuti orang terdekat. Melalui akun ini, pengguna dapat mengekspresikan diri secara bebas, jujur, dan tanpa tekanan. Fenomena ini menunjukkan adanya dua identitas digital, yaitu identitas publik dan personal. Selain itu, second akun memiliki banyak khalayak yang lebih terbatas dan interaksi yang lebih dekat. Di sisi lain juga, fenomena ini berkaitan dengan konvergensi media, di mana Instagram menggabungkan berbagai bentuk komunikasi dan terhubung dengan platform lain. Oleh karena itu, fenomena ini penting dikaji untuk memahami bagaimana generasi muda mengelola identitas digital di era media baru. Selanjutnya itu, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana proses produksi media baru pada pengguna second akun di Instagram oleh generasi muda. Rumusan masalah yang kedua itu bagaimana pengguna second akun di Instagram dalam kehidupan sehari-hari sebagai media ekspresi diri dan komunikasi interpersonal. Dan yang ketiga itu bagaimana karakteristik khalayak yang terlibat dalam interaksi pada second akun di Instagram. Dan ada pula tujuannya itu, yaitu satu, untuk menganalisis proses produksi media baru pada pengguna second akun di Instagram oleh generasi muda. Yang kedua itu untuk mengetahui bagaimana pengguna second akun di Instagram dalam kehidupan sehari-hari khususnya sebagai media ekspresi diri dan komunikasi interpersonal. Tujuan yang ketiga itu untuk mengidentifikasi karakteristik khalayak yang terlibat dalam interaksi pada second akun di Instagram. Selanjutnya itu tinjauan teori. Di sini saya memilih dua konsep, yaitu yang pertama media baru. Jadi media baru itu adalah media yang berbasis digital yang memungkinkan berkomunikasi interaktif di mana pengguna dapat menjadi pengirim sekaligus penerima pesan. Salah satu cirinya itu adalah user generated content, yaitu konten yang dibuat langsung oleh pengguna. Selain itu juga media baru ini memberikan kemudahan akses, menyebarkan informasi yang lebih cepat, serta kebebasan dalam membentuk identitas digital. Dalam penggunaan second akun ini, pengguna memanfaatkan media ini untuk mengekspresikan diri mereka secara lebih personal dan fleksibel, bahkan membangun lebih dari satu identitas dalam satu platform. Konsep yang kedua itu khalayak media. Jadi dalam media digital, khalayak bersifat aktif karena dapat memilih, merespon, atau menyebarkan informasi. Interaksi antara pengguna dan khalayak terjadi secara langsung melalui berbagai fitur dalam Instagram. Jadi pada second akun ini, khalayak itu lebih terbatas dan terdiri dari orang-orang terdekat saja. Hal ini membuat interaksi menjadi lebih personal dan terbuka, sehingga pengguna merasa lebih aman mengekspresikan diri mereka secara jujur tanpa tekanan. Selanjutnya itu metode penelitian. Jadi jenis penelitian yang saya gunakan di sini adalah pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena penggunaan second akun di Instagram, khususnya itu dalam produksi konten dan interaksi dengan khalayak. Jadi penelitian ini tidak hanya berfokus pada angka saja, tetapi pada pemahaman fenomena sosial di media digital. Kemudian teknik pengumpulan datanya itu dikumpulkan melalui dua, yaitu observasi, yaitu mengamati langsung aktivitas pengguna, konten yang diunggah, serta interaksi seperti komentar dan respon story.
Kemudian, dokumentasi yaitu mengumpulkan bukti berupa screenshot atau data konten untuk dianalisis. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, analisis platform dan profil platform. Jadi, Instagram merupakan platform media sosial berbasis visual yang tidak hanya digunakan untuk berbagi foto dan video, tetapi sebagai sarana komunikasi, ekspresi diri, dan pembentukan identitas digital. Jadi melalui fitur-fiturnya itu, pengguna dapat mengatur bagaimana mereka menampilkan diri di ruang publik maupun privat. Platform ini memiliki sifat yang fleksibel karena dapat digunakan sebagai ruang publik yang membangun citra diri sekaligus sebagai ruang privat melalui pengaturan akun dan fitur tertentu. Fleksibilitas ini mendorong munculnya second akun sebagai ruang alternatif bagi pengguna. Dalam praktiknya, akun utama digunakan untuk menampilkan citra yang lebih terkurasi dan sesuai standar sosial. Sedangkan di second akun mereka itu digunakan untuk mengekspresikan diri secara lebih bebas, personal, dan spontan tanpa tekanan dari khalayak luas. Hal ini menunjukkan bahwa Instagram itu tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi saja, tetapi juga sebagai ruang pengolahan identitas digital. Selain itu, fitur seperti close friend, private akun, dan direct message mendukung interaksi yang lebih personal, terbatas, dan aman. Selanjutnya itu ada karakteristik media baru dalam penggunaan second akun di Instagram. Pengguna second akun mencerminkan karakteristik baru seperti user-generated content, di mana konten dibuat langsung oleh pengguna tanpa melalui seleksi institusi media. Jadi, konten yang diunggah pada second akun itu cenderung lebih spontan, sederhana, dan tidak memperhatikan estetika dibandingkan akun utama. Jadi itu sangat berbeda jauh akun utama dan second akun. Selain itu juga media baru bersifat interaktif, memungkinkan komunikasi dua arah antara pengguna dan khalayak. Pada second akun, interaksi menjadi lebih intens dan personal seperti melalui balasan story dan pesan pribadi. Media baru juga memberikan fleksibilitas dalam pengolahan identitas digital. Pengguna dapat menampilkan identitas yang berbeda dalam satu platform, yaitu identitas yang lebih terkurasi di akun utama dan lebih bebas di second akun. Berikutnya itu ada jenis dan karakteristik khalayak pada second akun di Instagram. Khalayak pada second akun itu cenderung lebih terbatas dan terdiri dari orang-orang terdekat yang memiliki hubungan emosional. Jadi pengikut atau followers di second akun itu tidak sembarang orang. Berbeda dengan akun utama yang bersifat luas. Second akun itu bersifat lebih personal. Kondisi ini yang membuat interaksi menjadi lebih terbuka, santai, dan suportif, sehingga pengguna merasa lebih nyaman untuk mengekspresikan diri secara jujur. Selain itu juga khalayak bersifat aktif dan partisipatif, terlibat melalui komentar, balasan story, dan pesan pribadi. Pola komunikasi yang terbentuk lebih mendekati komunikasi interpersonal, meskipun tetap memiliki risiko dalam ruang digital sehingga kepercayaan menjadi penting. Yang berikutnya itu ada bentuk konvergensi media. Fenomena second akun menunjukkan adanya konvergensi media, di mana Instagram menggunakan berbagai bentuk komunikasi seperti foto, video, teks, dan pesan pribadi dalam satu platform. Hal ini memungkinkan pengguna menyampaikan pesan dengan cara yang beragam sesuai kebutuhan. Selain itu, Instagram juga terhubung dengan platform lain seperti TikTok, WhatsApp, sehingga konten dapat dibagikan atau didiskusikan di media lain. Hal ini menunjukkan bahwa batas antara media semakin kabur dan komunikasi menjadi lebih terintegrasi. Dengan demikian, Instagram dapat berfungsi sebagai media publik atau privat, tergantung pada cara pengguna mengelolanya. Dan yang terakhir itu dampak pengguna second akun di Instagram. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu second akun itu memberikan ruang bagi pengguna untuk lebih mengekspresikan diri secara bebas, jujur, tanpa tekanan untuk menjaga citra.
Selain itu, interaksi dengan teman dekat menjadi lebih personal, sehingga dapat memperkuat hubungan sosial. Ada juga dampak negatifnya, yaitu meskipun privat, tetapi ada risiko seperti penyebaran konten tanpa izin dan dapat mengganggu privasi. Selain itu, penggunaan dua akun juga dapat menimbulkan tekanan dalam mengelola dua identitas yang berbeda. Jadi kesimpulannya, pengguna second akun di Instagram menunjukkan bahwa generasi muda memanfaatkan media baru untuk mengelola identitas digital mereka secara lebih fleksibel. Jadi di akun ini menjadi ruang alternatif yang lebih personal untuk mengekspresikan diri secara jujur tanpa tekanan sosial. Fenomena ini juga memperhatikan adanya perbedaan antara identitas publik dan privat, serta interaksi yang lebih dekat dengan khalayak terbatas. Selain itu, konvergensi media memperkuat peran Instagram sebagai ruang komunikasi yang integritas. Sekian presentasi saya, terima kasih.